Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Matematika Teknik 1 kelas B. Di sini kami akan membahas tentang makalah aplikasi persamaan diferensial dan bilangan kompleks pada sistem tenaga listrik, teknik kontrol, dan tegangan tinggi. Di sini kami beranggotakan lima orang, yaitu Emi Yazid, Taufik Hidayat, Arikul Hashim, Bramantio Trian Cahyadi, yaitu saya sendiri, dan yang terakhir Muhammad Abigoil Atalarik Riswandi, sebagai dosen pengampu, yaitu Pak Aulia, PhD. Latar belakang dari makalah ini yaitu persamaan diferensial dapat diartikan sebagai suatu persamaan yang mengandung satu atau beberapa persamaan turunan dari satu variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas. Persamaan ini juga memiliki berbagai manfaat seperti dalam bidang sains, teknik, dan lain-lain. Dalam teknik elektro, persamaan ini banyak digunakan pada bidang-bidang seperti sistem tenaga listrik, teknik kontrol, dan teknik tegangan tinggi. Selain persamaan diferensial tadi, bilangan kompleks juga memiliki kontribusi dalam dunia keteknikan. Bilangan kompleks ini memiliki pengertian yakni merupakan bilangan yang terdiri atas bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, untuk tujuan dari makalah ini yaitu yang pertama, mengetahui dan memahami aplikasi persamaan diferensial pada sistem tenaga listrik. Yang kedua, mengetahui dan memahami aplikasi persamaan diferensial pada teknik kontrol. Yang ketiga, mengetahui dan memahami aplikasi persamaan diferensial pada teknik tegangan tinggi. Yang keempat, mengetahui dan memahami aplikasi bilangan kompleks pada sistem tenaga listrik. Yang kelima, mengetahui dan memahami aplikasi bilangan kompleks pada teknik kontrol. Yang keenam, yaitu yang terakhir, mengetahui dan memahami aplikasi bilangan kompleks pada teknik tegangan tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh M. Yazid. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dan tegangan listrik aplikasinya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya M. Yazid dengan nomor BP 2110952023. Eh, untuk yang pertama, yaitu penerapan persamaan diferensial dalam rangkaian RLC. Rangkaian RLC ini adalah aplikasi dari teknik tegangan listrik. Untuk penerapannya itu, contoh soalnya itu sebuah rangkaian RLC dihubungkan secara seri memiliki resistansi yaitu sebesar 4 ohm, kapasitansinya itu sebesar 1/5 farad, dan induktansinya sebesar 1 Henry. Dan diberikan tegangan yaitu E-nya sama dengan 12 volt. Pada saat T-nya yaitu 0, dan kuat arusnya itu 2 ampere, dan tegangan pada kapasitornya itu atau EC-nya sama dengan 5 volt. Dan di sini diminta untuk menentukan tegangan kapasitor atau EC-nya pada T untuk T-nya itu lebih besar dari 0, besar atau sama dengan 0, dan lebih kecil atau sama dengan 2 detik. Yaitu penyelesaiannya berdasarkan persamaan 6 dapat dibentuk persamaan diferensial orde 2. Tuh, bisa dilihat 1/5 D kuadrat EC per DT kuadrat ditambah 4/5 DEC per DT ditambah EC sama dengan 12. Dengan I0 itu sama dengan 2 ampere dan EC0 itu sama 5 volt. Karena I sama dengan IC sama dengan C dikali DEC kali DT, maka aksen C0 sama dengan 10, sehingga rangkaian dapat dimodelkan ke persamaan diferensial orde 2, yaitu D kuadrat EC per DT kuadrat ditambah 4 DEC per DT ditambah 5 EC sama dengan 60. Kita misalkan EC sama dengan Y, maka D kuadrat EC per DT kuadrat ditambah 4 DEC per DT ditambah 5Y dikurang 60 sama dengan 0. Itu adalah untuk persamaan ke-10-nya. Kita misalkan lagi DY per DT dikurang Y aksen sama dengan Z, dan DY kita lanjutkan kita turunkan sekali lagi menjadi DY D kuadrat Y per DT kuadrat dikurang Y 2 kali turunannya sama dengan Z aksen atau turunan dari Z diperoleh, yaitu Y double aksen ditambah 4Y aksen ditambah 5Y dikurang 60 sama dengan 0. Z aksen sama dengan
min 4Z dikurang 5Y ditambah 60. Sehingga Y aksen sama dengan Z dan Z aksen itu sama dengan 60 dikurang 5Y dikurang 5Z. Dengan EC0 yaitu Y sama dengan Y0 sama dengan 5 dan E aksen C0 itu Y adalah Y aksen 0 sama dengan Z0 itu sama dengan 10. Penyelesaian sistem persamaan diferensial yang persamaan ke-11 tadi dapat dilakukan dengan mengaplikasikan metode Runge-Kutta pada kedua persamaan. Kita lanjut penerapan bilangan kompleks pada rangkaian listrik RLC untuk menentukan nilai tegangan dan hambatan pada resistor, induktor, dan kapasitor. Pada rangkaian listrik RLC sering dijumpai permasalahan karena adanya beda fasa dan hambatan di setiap komponen. Permasalahan ini dapat disajikan ke dalam bilangan kompleks. Contoh permasalahannya itu bisa dilihat di rangkaian di bawah ini. Di sini ada resistansinya sebesar 600 ohm, induktasinya sebesar 200 mH, dan untuk kapasitansinya itu 1 mikrofarad. Untuk I-nya itu 0,12 Henry, 500 per N-Hz. Dan di sini diminta untuk mencari impedansi total dan ubah ke bentuk rektangular dan polar. Penyelesaiannya itu XL dengan rumus XL itu omega L sama dengan 2pi FL sama dengan 2pi 500 per pi dikali 200 kali 10 pangkat min 3. Dan hasil XL itu 200. Lanjut untuk XC-nya itu dengan rumus 1 per omega C sama dengan 1 per 2 pi FC sama dengan 1 2 pi dikali 500 per pi dikali 1 dikali 10 pangkat min 6 dan didapatkan yaitu 1000 ohm. Dan untuk mencari masing-masing komponen, untuk mencari impedansi masing-masing komponen menggunakan rumus yang ada, didapatkan untuk impedansi R-nya itu yaitu 600 ditambah 0J ohm. Untuk impedansi dari induktornya itu 0 ditambah 200 J ohm, dan untuk impedansi dari kapasitansinya itu 0 dikurang 1000 J ohm. Kemudian tentukan impedansi total dengan menjumlahkan masing-masing dan hasilnya yaitu impedansi totalnya yaitu 600 dikurang 800 J. Untuk mengubahnya dalam bentuk polar, yang pertama kita cari R-nya yaitu dengan rumus akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat, di mana X-nya itu 600 dan Y-nya itu 800, didapatkan R-nya itu 1000 ohm. Dan untuk theta-nya itu 360 dikurang tan aksen Y per X, dan didapatkan 360 dikurang 53 derajat yaitu 307 derajat, dengan Z total, dan berarti Z totalnya itu 1000 ohm dengan sudut 307. Berikut akan dijelaskan oleh rekan saya itu Taufik Hidayat. Terima kasih kepada Yazid. Baiklah, perkenalkan nama saya Taufik Hidayat, nomor BP 21109522027. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik tenaga listrik dan penerapannya dalam diferensial order. Nah, di sini yang penerapan pertama itu adalah penerapan persamaan diferensial pada sinyal harmonik. Sebuah impedansi dengan besar ZE sama dengan 25 kurang J50 ohm disambungkan sebagai beban dari sebuah saluran transmisi dengan impedansi gelombang Z0 sama dengan 50 ohm. Sebuah tegangan dengan besar VE sama dengan 1 volt diukur pada beban tersebut. Tentukanlah amplitudo gelombang, tegangan, dan arus diusung sebuah transmisi berdasarkan komponennya, yaitu V1, V2, I1, dan I2. Nah, untuk penyelesaiannya itu beban sebesar ZE sama dengan 25 kurang J50 ohm itu sama dengan 55,9 dikali E dipangkat J63,43 ohm. Padanya diukur tegangan sebesar VE sama dengan 1 volt. Maka didapatkan arus yang mengalir pada beban sebesar yaitu IE sama dengan VE per ZE sama dengan 1 per dari ZE tadi yaitu 55,9 dikali E pangkat min J 63,43 itu didapatkan hasil 17,9 dikali E dipangkat J 63,43 miliampere. Nah,
karena di akhir sebuah saluran transmisi berlaku gelombang datang VI dikali E di pangkat min gamma L dan gelombang refleksi V2 dikali E di pangkat gamma L, maka V1 sama dengan setengah dikali VE ditambah Z0 dikali IE sama dengan VE per 2 dalam kurung 1 ditambah Z0 per ZE tutup kurung sama dengan setengah buka kurung 1 ditambah 50 per 55 dikali 55,9 dikali E pangkat min J63,43 derajat tutup kurung. Dan hasilnya itu setengah dikali buka kurung 1 ditambah 0,8945 dikali E J63 pangkat J63,43 tutup kurung sama dengan setengah dikali 1 ditambah 0,4 ditambah J 0,8. Maka hasilnya itu 0,7 tambah J 0,4 atau sama dengan 0,81 dikali E pangkat J 29,74 volt. Nah, untuk persamaan yang kedua yaitu pengaplikasiannya dalam bilangan kompleks pada sinyal harmonik. Pada penggunaan sinyal harmonik terdapat sinyal dengan frekuensi putar yang merambat di saluran transmisi arus dan tegangan yang merupakan fungsi waktu yaitu IT sama dengan I0 cos dalam kurung omega T ditambah CI tutup kurung atau VT sama dengan V0 cos omega T ditambah CV. Fungsi harus bisa direpresentasikan menjadi IT dengan RE dikali I0 dikali E pangkat 5 buka kurung omega T ditambah CI tutup kurung sama dengan akar 2 dikali RE buka kurung I0 per akar 2 dikali E pangkat JCI dikali E di pangkat JWT J omega T tutup kurung. RE adalah operator yang mengambil nilai real dari argumen di dalamnya dengan mendefinisikan besaran pasor 1 dan pasor I dan V. I sama dengan I0 per akar 2 dikali E JCI di pangkat JCI. Terus V-nya itu V0 per akar 2 dikali E di pangkat JCV. Fungsi arus dan tegangan bisa dituliskan menjadi IT sama dengan akar 2 dikali RE dikali I dikali E J omega T di pangkat J omega T. Terus yang VT itu akar 2 dikali RE dikali V dikali E di pangkat J omega T. Di dalam I dan V tidak terdapat lagi informasi tentang waktu, tetapi secara umum bernilai kompleks. Contoh permasalahannya itu sebuah fungsi tegangan diberikan VT sama dengan 3,5 cos omega T dikurang 2Z. Maka hitunglah bentuk pasaran tegangan di atas. Maka penjelasannya itu V0-nya yaitu 3,5 dan si V-nya itu min 2Z. Maka didapatkan V-nya itu 3,5 per akar 2 dikali E min J2Z. Dengan V tidak ada lagi ketergantungan terhadap waktu, tetapi karena fungsi VT di atas adalah fungsi gelombang, masih ada ketergantungan terhadap posisi Z. Mungkin sekian dari saya, mungkin dilanjutkan oleh teman saya yaitu Arikul. Kepada Arikul saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Taufik Hidayat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arikul Hidayat Alasim dengan nomor NIM 21110952025. Pada kali ini saya akan membahas tentang teknik kontrol. Di sini terdapat pengaplikasian diferensial pada teknik kontrol. Di sini untuk soalnya carilah poles dan zero dari fungsi alih 9D kuadrat X per AT kuadrat ditambah 12DX per DT ditambah 13X sama dengan 2DU per DT ditambah 3U. Di sini kita asumsikan nilai awalnya itu 0. Maka didapatkan 9S kuadrat ditambah 12S tambah 13 dikali XS sama dengan 2U tambah 3 dikali US. Lalu maka kita pindah ruaskan menjadi XS per US dikali dengan 2U tambah 3 per 9S kuadrat tambah 12S ditambah 13 di mana US itu sama dengan 0. Maka didapatkan 9S kuadrat ditambah 12 tambah 16S tambah 13 sama dengan 0. 2U tambah 3 sama dengan 0. Maka didapatkan hasil U sama dengan minus 3 per 2. Untuk pengaplikasian bilangan kompleks pada teknik kontrol, penerapan bilangan kompleks pada sistem kontrol
dapat kita ketahui pada contoh pol dan zero pada sistem persamaan diferensial order 1 sistem sebagai berikut. Gambar di atas memberikan fungsi transfer GS. Pol berada di -5 dan zero ada di -2. Nilai-nilai dapat digambarkan pada diagram Morgan. Dalam hal ini bilang kompleks menggambarkan situasi dari pol dan zero dengan penggunaan untuk pol dan zero. Untuk mencari sifat dari pol dan zero, kita harus mencari CS sama dengan S tambah 2 per S dikali S tambah 5 sama dengan A plus A per S ditambah B per S tambah 5 sama dengan 2/5 per S ditambah 3/5 S tambah 5. Yang mana A itu sama dengan S tambah 2 per S tambah 5. S-nya di mana S-nya itu 0 maka kita dapatkan 2/5. Lalu B-nya itu S tambah 2 per 5. Kita asumsikan S-nya itu sama dengan 5. Dapatkan hasil 3/5. Dengan demikian CT sama dengan 2/5 ditambah 3/5 E pangkat minus ST. Baiklah, sekian dari saya, akan dilanjut kepada rekan saya Abigail. Kepada Abigail dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Riko yang telah menjelaskan sedikit tentang materi tadi. Baik, perkenalkan, nama Muhammad Abigail Talek Iswandi dengan nomor BP 211095335. Baik, saya di sini sedikit menyimpulkan tadi kan dengan apa yang sudah dikatakan pada rekan-rekan saya tadi. Sebelum pertama itu, persamaan diferensial dapat diartikan sebagai suatu persamaan yang mengandung satu atau beberapa turunan dari satu variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas. Yang kedua, persamaan diferensial juga dapat diaplikasikan pada bidang kajian teknik elektro seperti sistem tenaga listrik, teknik kontrol, dan teknik tegangan tinggi. Dan yang ketiga, pada sistem tenaga listrik, persamaan diferensial dapat digunakan dalam mencari persamaan gelombang. Dan diferensi gelombang pada teknik kontrol, persamaan diferensial dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah kontrol optimum. Dari pada teknik tegangan tinggi, persamaan diferensial dapat digunakan dalam rangkaian LLC. Yang keempat, bilangan kompleks memiliki pengertian yakni merupakan bilangan yang terdiri atas bagian real dan bagian imajiner. Dan yang kelima, bilangan juga dapat diaplikasikan pada bidang kajian teknik elektro, seperti sistem tenaga listrik, teknik kontrol, dan teknik tegangan tinggi. Dan yang terakhir, pada sistem tenaga listrik, bilangan dapat digunakan dalam mencari sinyal harmonis. Pada teknik tegangan tinggi, bilangan kompleks dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah dalam rangkaian RLC. Baik, ini mungkin sedikit saran dari kami ya. Diharapkan kepada mahasiswa agar lebih memahami dan mempelajari lebih lanjut mengenai aplikasi persamaan diferensial dan bilangan kompleks. Hal ini dikarenakan untuk mempermudah kita dalam mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari terhadap pada bidang kajian teknik elektro. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan lah mengenai materi diferensial dan bilangan kompleks. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.